Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'ats falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil bashar. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, jangan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah yang begitu banyak merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita sehat walafiat yang tidak kurang sedikit apapun. Juga kita bersyukur dalam keluarga yang Allah satukan kita dengan keluarga kita, mempunyai anak, keturunan dan sebagainya. Dan ini semuanya sudah diberikan gambaran, diberikan jalan, diberikan cara yang terbaik dalam melaksanakan keluarga atau berkeluarga, di dalam menyatukan dua insan manusia untuk memperbesar, memperpanjang, memperbanyak generasi berikutnya. Tetapi kita harus sadar bahwa dalam perjalanan itu ada sesuatu yang kita hadapi, yaitu tentang musibah. Tentang musibah di hadapan manusia, terkadang kita bisa membuat manusia terasa repot, terasa terganggu, bahkan terasa mungkin banyak hal. Tetapi itu semuanya Allah coba dengan hal-hal yang seperti itu. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah sering kita baca, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Kalau kita terjemahkan ayat ini yang sudah biasa kita baca, bahkan kita sering mendengar, bahkan sudah tidak asing lagi dengan ayat ini, bahwa setiap musibah itu diakhiri kita bagaimana bisa menghadapi permasalahan-permasalahan ini, sabar ataupun tidak. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, saat ini kita bisa merasakan dengan COVID-19 yang sudah berapa bulan, hampir 8-9 bulan ya, dari bulan Maret. Udah hampir menjelang 1 tahun. Manusia direpotkan dengan hal-hal yang seperti begitu. Bahkan sekarang pemerintah, masyarakat dan sebagainya, bahkan dokter pun banyak yang menganjurkan untuk melakukan 3M. Biasanya yang posisinya adalah kita bagaimana menjaga kesehatan dari hal-hal yang akan menimpa kepada diri kita. Wajar memang, dan kita kalau ada dan tahu, bahkan bisa kita melihat dengan hal-hal seperti itu, ya kita harus menjauh, jangan kita melawan dengan hal seperti itu. Tidak kelihatan memang. COVID-19 itu tidak kelihatan, tapi ada yang terjadi kepada manusia. Di zaman Nabi juga pernah terjadi. Itu semuanya kita harus bagaimana cara menghadapi seperti itu dengan sebaik mungkin supaya kita terhindar. Kalau kita bertanya apakah itu termasuk musibah? Jelas sekali. Musibah yang kena dengan manusia itu bukan hanya penyakit seperti itu. Kekurangan harta, kebanyakan juga musibah. Itu semuanya tinggal kita bagaimana mengatasi tentang hal-hal seperti itu atau menghindari. Kalau mengatasi itu kalau sudah terjadi. Kalau misalkan belum terjadi, kita bagaimana menanganinya, menghindari supaya kita tidak kena dengan musibah itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu cara atau peringatan kepada kita untuk bagaimana kita sabar menghadapi itu semuanya. Setiap sesuatu yang berbentuk seperti itu, musibah dan sebagainya, itu biasanya kalau memang kita bisa diberikan obat atau diobati, ya itu memang Nabi sudah mengajarkan. Karena kata Nabi, kullu da'in dawa, setiap
penyakit, setiap ada masalah, setiap musibah memang ada caranya, bagaimana cara mengatasi. Kalau penyakit dalam ya bagaimana cara mengobatinya, juga penyakit luar. Yang jadi masalah dan ironis sekali ini, yang saat ini yang kita rasakan, bagaimana manusia, terutama para pemimpin, terutama para medis, menganjurkan yang begitu hebat dan seolah-olah hanya itu saja yang dikhawatirkan. Saya terus terang saja, misalkan kita mengutip di dalam satu ayat surat 26 Asy-Syu'ara ayat ke-80, kata Allah, wa idza maritu fahuwa yasfi, bila kamu sakit akulah yang menyembuhkan. Artinya bukan hanya itu saja, bila ada musibah pasti Allah akan mengatasinya. Diambil dari ayat yang mulia ini, kalau kita menghadapi hal-hal yang semacam ini, bagaimana kita sebagai manusia yang diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cara untuk mengatasi seperti ini. Ya, pertama kita merenung kembali, apakah ini satu ujian, apakah ini satu peringatan, atau memang ini persekot bahwa kita ini memang banyak kehilafan, kesalahan, sehingga kita diingatkan oleh seperti ini. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, sebelum melanjutkan kita break dulu, dan mudah-mudahan kita nanti bisa kembali dengan sebaik mungkin. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, dimanapun Anda berada, harapan kita mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah, dan kita ini bisa memberikan yang terbaik kepada teman, kepada sesama, untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada yang menimpa pada diri kita. Saat ini musibah yang besar di muka bumi ini adalah yang memporak-poranda tatanan kehidupan yang ada di muka bumi ini adalah COVID-19 yang kita rasakan. Dan saat ini kabar dari satu instansi bahwa COVID-19 yang sekarang ini sungguh luar biasa. Maka kita harus berhati-hatilah untuk menyikapi ini, dan kita waspada apabila terjadi pada kita atau keluarga kita. Kita berbicara masalah musibah. Ini memang kalau terjadi kepada orang yang kena dengan COVID dan tidak tertolong, tidak bisa mengatasinya, mungkin mengakhiri dengan penyakit ini adalah kematian. Walaupun kejadian-kejadian ini memang banyak dialami oleh manusia, baik pada saat sekarang ini maupun di zaman dulu sebelum mungkin kita belum lahir. Maksud kami adalah bagaimana mengatasi seperti ini, jangan terlalu melebihi kapasitas yang saat ini ditakutkan gitu. Artinya kita bukan berani menghadapi atau tidak takut dengan penyakit seperti ini, tapi bagaimana kita menyikapi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh para dokter, dan oleh pakar-pakar di bidangnya tentang musibah yang kita rasakan saat ini. Yang penting jangan melebihi. Bagaimana cara melebihinya? Kalau kita lihat sekarang ini kita sepertinya penyakit yang sangat menakutkan, sampai berbagai cara untuk dilakukan oleh orang-orang yang saking takutnya dengan COVID ini. Tapi toh pada akhirnya kalau tidak bisa kita mengatasinya, bisa terjadi sakit panjang atau kematian. Tapi itu semuanya kalau memang itu sudah satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada yang bisa menghalanginya. Berarti bukan tingkat kematian yang banyak, Allah sudah memberikan waktu kepada seseorang, itu seperti itu. Yang ironisnya adalah ketika penyakit itu sangat melanda kepada manusia saat ini, sampai menghabiskan atau menakutkannya sungguh luar biasa. Tapi terkadang banyak orang tidak menyadari yang lebih dahsyat itu bukan penyakit COVID-19 kena kepada manusia, tapi hati kita ini membiarkan
ruh kita ini membiarkan kewajiban yang kelihatannya biasa kita lakukan sepertinya tidak menyadari. Contoh COVID-19 yang kena pada saat ini kepada manusia, kita benar-benar berbagai cara. Sampai 14 hari kita di rumah sakit, bahkan kita mungkin ada yang dijauhkan dari keluarga, bahkan pada kematian terjadi itu juga kadang-kadang tidak dimandikan, disolatkan juga mungkin dari jarak jauh dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Padahal pada akhirnya memang kematian itu pasti ada. Yang jadi masalah itu adalah ketika penyakit hati yang ada di dalam diri kita ini kadang-kadang dibiarkan begitu saja, sepertinya tidak nampak gitu, tidak nampak bagaimana kita harus melakukan yang terbaiknya. Misalkan kita sekarang menghadapi tahun baru atau menghadapi yang biasanya ada keramaian banyak. Kita tinggalkan kampung halaman untuk meramaikan situasi di tempat yang lain, sehingga sadar ataupun tidak di tempat itu kita bergembira ria melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bahkan yang seharusnya kita lakukan perintah yang Maha Kuasa kita abaikan begitu saja. Bahkan mungkin kita tidak menyadari dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kita lakukan, ucapan-ucapan yang membuat hati kita menjadi rubah dalam satu keyakinan, atau mungkin di dalam hati kita ini meyakini keberadaan seperti begitu, padahal itu akan merusak akidah kita biasa-biasa saja. Itu yang ironis sekali. Kalau mungkin kita dengan COVID-19 pada akhirnya ujung kematian, dan kematian itu membuat kita syahid misalkan. Syahid itu kan bermacam-macam. Ketika kita sudah berusaha mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan atau menyehatkan badan kita supaya kita jauh dari penyakit itu, bahkan sembuh dari penyakit itu kan usaha manusia. Toh kalau tidak bisa juga pada akhirnya ujung kematian itu sudah ada di setiap manusia. Tetapi yang ironis sekali, ketika ini diusahakan, taruhkan gitu supaya kita tetap sehat. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan kita jauh dari kampung, kita hanya menghabiskan waktu-waktu tertentu dengan tahun baru misalkan. Saya bukan melarang tahun baru kita jalan-jalan atau silaturahmi. Tapi kadang-kadang yang terjadi karena kita sering melihat di tempat itu sudah tidak ada lagi yang mempedulikan tentang satu penyakit yang di dalam hati itu akan menghilangkan satu keyakinan, bahkan mungkin bukan hanya tergores akidah kita, tapi hati kita ini jauh di luar kemampuan kita. Oleh karenanya saya hanya menghimbau ketika tahun baru akan terjadi atau hal-hal yang kita inginkan kita datangi, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin bertentangan dengan satu keyakinan kita, ya kita mudah-mudahanlah dijauhkan dari hal seperti itu. Oleh karenanya pemirsa El Sinta yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kita harus saling mengingatkan, saling memberi, saling mengajak dalam kebaikan untuk kelangsungan hidup kita, generasi yang akan datang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, kita teruskan nanti pada saat waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahkan yang di studio, yang saya hormati, yang saya banggakan, tidak terlalu berlebihan kiranya apa yang saya sampaikan. Ini hanya mengingatkan saja, karena berbicara tentang musibah itu hanya bisa dikatakan dengan ucapan dan kata-kata. Ada kata-kata yang indah ataupun lebih hebat dari itu. Hanya itu saja biasanya. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang memandang bahwa kata-kata atau firman Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ditunjukkan kepada orang atau apabila ada orang yang wafat, yang meninggal dunia. Padahal ayat itu bukan hanya seperti itu, bukan yang diinginkan oleh kita. Tapi ketika kita melihat musibah, bahkan ada yang musibah ketika kita dengan teman berjalan lalu kaki kita tersandung atau mungkin tangan kita keserempet dan sebagainya sehingga menjadi luka atau setemannya luka itu mungkin terjadi patah tulang dan sebagainya karena ketabrak. Itu juga sama dengan musibah, termasuk juga COVID-19 juga musibah. Kata Allah, bila terjadi musibah maka ucapkan dengan kata-kata yang sangat indah, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata inna lillahi itu bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang telah wafat, tetapi orang yang kena musibah juga kita berdoa, kita mengembalikan, karena itu pengembalian pada hakikat manusia ketika kita diciptakan oleh Allah dan kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, kita semuanya sadar dan menyadari setiap manusia tidak ada yang mulus dalam kehidupan ini, mesti ada saja musibahnya, baik kecil, sedang ataupun besar, bahkan lebih dari itu. Bahkan terkadang musibah yang terulang-ulang itu sangat terjadi pada diri manusia. Cuma yang jadi masalah, yang pertama, bisakah kita ini semuanya adalah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengingatkan, atau mungkin bisa saja persekot gitu ya. Persekot itu biasanya kalau sudah diingetin, dikasih tahu masih juga biasanya hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kita mudah-mudahanlah dijauhkan dari hal seperti itu. Anggap saja ini musibah, Allah mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang terjadi dari Yang Maha Kuasa adalah hanya mengingatkan kita supaya kita menyadari dan kita sadar bahwa Allah itu ada, akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Masih untung kita diberikan atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi peringatan, tiba-tiba langsung diazab misalkan, naudzubillah, itu kan pasti kita akan lebih kaget lagi. Maka di kesempatan yang baik ini tidak berlebihan kalau kita bersama-sama selalu meminta dan bermohon atau memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena semuanya pasti akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dalam cara meminta itu mungkin macam-macam. Ada yang mengangkat kedua tangannya, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah. Seperti kita juga memohon, meminta kepada orang, ada yang langsung dengan ucapan, ada yang lewat surat, ada yang dengan isyarat dan sebagainya. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita mintakan. Oleh karenanya cara berdoa, saya yakin setiap insan pasti lain caranya atau ada cara yang terbaik untuknya. Yang penting jangan berlebihan misalkan, atau mungkin cara berdoanya itu sampai kita menghitung, ya Allah berikan rezeki saya sedikit saja, itu juga tidak bagus. Berdoa itu adalah memohon yang terbaik kepada Allah supaya apa yang sedang terjadi pada diri, pada keluarga, pada teman, pada saudara, bahkan pada negara, saat ini kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Misalkan dalam ibadah sholat saat ini di mana-mana banyak melakukan permohonan, ada yang kunut ya, mungkin kunut nazilah, dan setiap waktu itu ada yang kunut. Macam-macam lah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar musibah-musibah yang saat ini terjadi pada manusia, mudah-mudahan Allah memberikan meredakan yang terjadi pada saat ini, atau mungkin mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau memang yang terbaik Allah memberikan kepada kita karena kita diingatkan oleh Allah, itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kita karena banyak hilaf, banyak salah, bahkan salah itu diulang-ulang, mungkin Allah mengingatkan karena kecintaan Allah kepada hambanya, termasuk kepada kita yang mendengarkan pada saat ini. Saya mengharap pemirsa El Sinta yang berbahagia, dalam kondisi seperti ini kita bersama-sama
untuk menghindari hal-hal yang kira-kiranya akan menimpa kepada diri kita. COVID-19 itu memang tidak terlihat oleh kacamata atau mata telanjang, tapi COVID-19 itu ada. Oleh karenanya kita hindari dan kita cegah bagaimana supaya tidak kena pada diri kita. Karena kalau Allah akan memberikan sesuatu sampai kematian ada, berarti usia kita, umur kita masih di situ. Apapun caranya kita menghindari dari itu, kalau memang Allah akan berikan, kita tidak ada yang bisa menghindari. Tapi dengan doa yang terbaik kita lah, kiranya Allah selalu memberikan doa-doa kita dikabul, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam beriman kepada Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon dibawakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan mudah-mudahan dampaknya kepada masyarakat luas apa yang kita sampaikan yang terbaik di hadapan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.